Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasma Aryadi, NIM 19087129. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sistem energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukannya suatu kerja sehingga terjadinya suatu gerakan. Selanjutnya, untuk melakukan aktivitas sesuai dengan fungsinya, setiap komponen fisiologis memerlukan suatu energi. Contohnya, suatu energi diperlukan untuk menggerakkannya suatu otot, jantung, paru-paru, dan otak, sehingga akan memberikannya suatu gerakan, dan dari gerakan itu sendiri akan menghasilkannya suatu aktivitas. Selanjutnya, proses ATP sehingga menjadikannya suatu aktivitas. ATP adalah suatu bentuk nukleotida yang mana sering dikenal sebagai molekuler, yang di dalamnya menyimpan suatu energi. Lalu ATP berubah menjadi adenosin, dan sebagian besar ATP berubah menjadi ADP. Dan ATP berubah menjadi adenosin ini, lalu kemudian berubah menjadi AMP. Begitu juga dengan ADP berubah menjadi adenosin, kemudian berubah juga menjadi AMP. Sehingga ADP dan AMP ini direformasi dengan bantuan enzim seperti glukosa dan oksigen, sehingga menjadikannya suatu energi. Dan dari energi itu sendiri menghasilkannya suatu kontraksi dan relaksasi otot, sehingga terjadilah sebuah gerak, dan dari gerakan itu sendiri terjadilah sebuah aktivitas. Oke, selanjutnya, sistem energi. Sistem energi terbagi menjadi dua, yaitu anaerobik dan aerobik. Sistem anaerobik adalah proses metabolisme energi tanpa menggunakan oksigen. Sedangkan aerobik, proses metabolisme energi dengan menggunakannya oksigen. Selanjutnya, sumber energi untuk membentuk ATP, yaitu sumber yang berasal dari anaerobik. Sumber yang berasal dari anaerobik ini terjadi melalui proses PC, yaitu fosfokreatin dengan bantuan glucose anaerobik dari gula menjadi energi, sehingga terjadilah ATP. Selanjutnya, aerobik. Sistem aerobik itu sendiri terjadi karena oksidasi atau udara dan protein, sehingga berubah menjadi suatunya energi. Sistem anaerobik atau terbentuk dari glukosa akan membentuk menjadi tubuh dan dapat mengencangkan otot. Sedangkan sistem aerobik itu sendiri terbentuk dari glukosa, lemak, dan protein yang berfungsi untuk menurunkan berat badan. Contoh olahraga anaerobik yaitu lari sprint, angkat beban, tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, dan lain-lain. Contoh dari olahraga aerobik sendiri, yang pertama jalan, yang kedua jogging,
yang ketiga berenang, yang keempat bersepeda, senam aerobik, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri aktivitas anaerobik dan aerobik. Yang pertama, anaerobik intensitasnya tinggi, sedangkan aerobik intensitasnya rendah. Sedangkan frekuensi geraknya anaerobik cepat dan aerobik lambat. Dari jaraknya, anaerobik memiliki waktu jarak yang pendek, sedangkan aerobik memiliki jarak yang jauh. Sedangkan waktunya, anaerobik memerlukan waktu yang sebentar, sedangkan aerobik membutuhkan waktu yang lama. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.